terdengar jelas ya, saudara saya sekalian? Jelas Pak, jelas Pak. Oh, oke, baik. Mohon maaf agak terlambat sedikit, saya tadi ada apa namanya komunikasi. Jadi memang setelah apa namanya setelah pandemi ini kita tidak kerja di jam kerja kira-kira gitu, dan bisa kerja di mana aja. Tapi ya tidak apa-apa, kita menyesuaikan. Jadi mohon maaf agak terlambat sedikit. Saudara saya sekalian, ini kan kelihatannya first time ya saya ketemu ya, artinya pertama kali ya. Benar Pak. Oke, untuk kelas ini kelas khusus satu perusahaan atau dari berbagai perusahaan ya? Satu perusahaan, Pak. Dari perusahaan mana nih? Iya, Pak. BGA? Iya, dari BGA, Pak. Oh, oke. Oh, baru ya kelihatannya. Kalau dulu Wilmar sudah berapa periode, beberapa BGA tuh masuk di kelas Wilmar dulu. Iya, iya, ada beberapa. Pak Franky, Pak Joko, siapa lagi ya waktu itu ada beberapa. Terus ada Pak siapa almarhum itu bimbingan saya yang meninggal karena kanker itu yang di Pundu Learning Academy itu Pak siapa namanya? Pak sih? Iksan, ya Pak. Pak siapa? Siapa yang RD Jakarta itu? Terus ada yang baru meninggal itu loh. Setelah S2 ya, ini ya, dia meninggal. Ada rekan kami dari Jakarta. Ya, terus ada juga Pak siapa namanya? Ari Hendarmin kalau tidak salah saya BGA juga ya. Iya. Itu. Oki Pak, Oki Pak. Pak Oki. Bukan. Ya, jadi mungkin ini pertama yang kelas khusus BGA. Ini totali ada berapa apa namanya? Berapa mahasiswa ya? 10. Berapa? 10 Pak. 10 ya. Ketuanya siapa? Nah, itu ketuanya tuh Pak, Pak Yoka Pak. Oh, oke, baik. Mungkin first time perkenalan ya. Kayaknya saya baru pertama kenal dengan bapak-bapak semuanya. Mungkin boleh dimulai. Siapa yang ready? Ini kelihatannya ada beberapa yang hidupin kamera. Boleh secara bergantian. Mungkin perkenalan singkat biar saya tahu juga latar belakang. Baik Pak. Oke. Mohon maaf, perkenalkan nama saya Rudi Ismanto dari BGA Regen Sungai Melayu Pak. Dari BGA Kalimantan Barat Pak. Kebetulan kami semua ini satu regen Pak, ada 8 orang Pak, satu tempat, 2 orang yang beda. Oke. Oke, kalau yang region mungkin yang beda aja nanti yang menjelaskan. Yang sama kelihatannya tidak perlu menjelaskan dari region mana, tapi mungkin backgroundnya Pak, aslinya dari mana, pendidikan S1-nya dari mana mungkin. Saya S1-nya dari Universitas Muhammadiyah Malang. Kemudian sudah bekerja di industri kelapa sawit dari tahun 97 Pak. Dulu pertama di Minamas, kemudian 2010 sampai sekarang di BGA. Saat ini sebagai Region Head di Sungai Melayu, Kalimantan Barat, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Rudi. Kemudian siapa lagi nih kelihatannya? Ada beberapa yang on kamera. Izin Pak. Boleh Pak Adityo. Iya Pak. Perkenalkan Pak, nama saya Adityo Herlambang. Saya dari Kendal Pak. S1-nya di Stiper Pak, saya Pak angkatan 2000 di BGA sama Pak di Sungai Melayu dari tahun 2005 Pak, dari lulus langsung ke BGA Pak. Makasih Pak. Oke. Masuknya tahun 2000 berarti ya, Mas Adityo ya? Masuk di Stipernya 2000 Pak. 2000 BGA-nya 2005. Iya, BGA-nya 2005. Dulu udah ada SPKS enggak 2000? Belum ya Pak kelihatannya ya? Belum ada Pak. Belum ya? Saya dulu sosek Pak, sosek 2000. Oh, bimbingan siapa dulu? Pak Danang Manumono sama Pak Dimas. Oh, oke.
Oke, baik, terima kasih. Kayaknya kalau 2000 ya di atas saya sedikit, Mas Adityo, ya toh? Oh, Oke. Kemudian ada Mas siapa nih? Mas Andri mungkin ya. Silakan. Izin Pak. Izin Baik, Pak. silakan. Nama saya Andri Hadi Pak. Saya alumni Universitas Pak. Universitas mana? Terputus ya kelihatannya. Oke, yang lain dulu, mungkin Mas Ihsan. Baik Pak, perkenalkan nama saya Ihsan Pak. Saya dulunya di kuliah di IPB, lulus tahun 2017 dan sekarang saya di Kalteng Pak, di BGA Kalteng dari tahun 2018. Sudah Oke, 5 tahun. Kaltengnya di mana? Di Pundu Pak, di Region Oh, di 2. Pundu. Oh, oke. S1-nya prodi apa dulu, Mas? Saya adik kelasnya Pak Crosby Pak, teknik mesin Pak. Oh, teknik mesin. Oke. Baik. Kemudian ini Pak Yadi kelihatannya hidup kamera, silakan. Ulang lagi Pak, ulang Pak. Oh, oke, ya silakan. Pak. Perkenalkan Pak, nama saya Andriadi. Saya asalnya dari Padang. Alumni dari Universitas Jurusan Tanah Angkatan 96. Oh, Andalas ya. Gabung di BGA. Ya Pak. Jadi mulai di dunia tahun 2001 Pak. Oke. Bergabung di BGA tahun 2021 Pak. Demikian Pak. Baik, baik. Terima kasih Mas Andri. Kemudian Pak Yadi atau Mas Yokananda atau Pak Senop, silakan bergantian. Selamat malam Pak. Malam ya. Perkenalkan Pak, nama saya Yadi Agustina Putra. Saya aslinya Aceh Pak. Aslinya Aceh, saya dari Universitas Syah Kuala, angkatan 2006. Masuk dunia perkebunan itu tahun 2011 Pak, sampai dengan sekarang. Ini sekarang di posisi di BGA Pak, satu region sama Bapak yang lain semuanya Pak. Itu Pak. Oke, baik. Kemudian Terima kasih, yang lain silakan. Selamat malam, Pak. Izin, Pak. Perkenalan, Pak. Ya, Selamat malam, Pak. Ya. Oke, ya. Nama saya Yokananda, Pak. Ya. Saya dari Universitas Bengkulu, Pak. Jurusan agronomi, Pak. Oh. Di BGA dari 2010-2011, Pak. Demikian, Pak. Oke, baik. Silakan. Yang ketua Pak Yokananda ya, silakan ya. Izin Pak, selamat malam. Ya. Ya, Pak. Ya. Izin Pak, selamat malam Pak. Silakan. Nah, perkenalkan Pak, nama saya Senop Sitepu dari Sumatera Utara, Kabupaten Langkat Pak, Medan lah. Oke. Saya dulu kuliah S1 di Universitas Sumatera Utara Pak. Mulai bekerja di kebun tahun 2009. Sekarang sampai sekarang di BGA Pak, di Kalbar. Demikian Pak. Baik, terima kasih. Ada lagi yang belum? Saya Pak, izin Pak. Selamat malam Oh, Pak. silakan ya. Ya, perkenalkan saya Crosby Pak Bean. Saya alumni dari IPB Bogor Pak, bersama dengan Pak Ihsanul Fajri, jurusan Teknik Pertanian, angkatan 39 tahun 2002, lulus tahun 2006 Pak. Bekerja mulai di perkebunan 2007. Saya bulan Agustus 2022 lulus dari BGA Pak. Jadi saya pindah ke tempat yang lain di Darmax Agro di Bengkayang saat ini Pak. Sebelumnya kami satu region Pak dengan Pak Rudi sebagai pimpinan.
Oke, baik. Satu Ya, angkatan Pak. sama Mas Ihsanul Asalnya Fajri, dari satu angkatan. Medan juga. Beda Pak, saya 2002 Pak. Oh, Di oke. sana tadi 2001 Pak. Beda angkatan Pak. Saya lebih tua, lebih senior Pak. Oh, oke. Baik, silakan. Ada lagi yang belum? Perkenalan Pak. Ya, silakan. Perkenalan Pak, nama saya Marwan Sarwi Siregar Pak. Asalnya dari Sumatera Utara Pak. Lulusan Instiper S1-nya. Sekarang bekerja di BGA Group bersama teman yang lain Pak. Pimpinannya Pak Rudi Ismanto Pak. Oke. Itu apa namanya? Pak Marwan dulu angkatan berapa di Instipernya? Saya angkatan 2008 Pak, selesai 2012. Prodi apa? Prodi agribisnis Pak, prodinya agribisnis. Oh, bimbingan siapa? Dulu saya bimbingan Pak Purwadi, rektor dan wakil rektor 1 Pak. Pak Purwadi pada saat itu. Oh, sudah apa namanya? Tapi itu bukan SPKS ya? Apa ya? Agribisnis ya? Bukan Pak, agribisnis. Dia kalau sekarang itu SMBP-nya ada dia. Yang jalur khususnya SMBP. Oh, oke. Ya, waktu itu saya udah menggabungin Stiper berarti kalau angkatan itu kira-kira. Oke, baik. Saya lihat ya sebagian besar malah di atas saya umurnya, toh. Jadi bapak-bapak semua lebih senior dari saya. Kemudian lebih berpengalaman saya yakin, gitu. Apalagi pada bidangnya tentu ahlinya lah. Kebetulan saya lebih dulu sekolah, kira-kira gitu aja. Gitu. Tapi kalau ini kita padukan, tentu jadi sinergitas. Toh. Mungkin basis teoritis dengan basis aplikatif menjadi kekuatan bagi kita. Toh. Tentu ada hal-hal yang mungkin berbeda dalam konteks tataran keilmuan yang di teoretik dengan yang praktis. Tapi prinsipnya tentu dasar-dasar teoretik bisa diaplikasikan di praktis meskipun tidak saklek atau tidak 100%. Itu yang akan kita diskusikan pada sesi ini. Saya coba share ini. Terlihat ya PowerPoint-nya? Lihat Pak. Oke, baik. Kita akan belajar atau diskusi tentang sumber daya manusia dan kepemimpinan. Nah, sumber daya manusia itu disebut human resources. Jadi SDM itu sebenarnya aset, maka disebut resources tadi, sumber daya. Ada alam, maka ada natural resources. Ada sumber daya sosial, itu social resources atau social capital, human resources atau human capital. Kemudian ada finansial, artinya keuangan, ada fisik, itu sumber daya fisik, lahan dan sebagainya. Nah, itu sumber daya. Nah, prinsip dalam sumber daya itu sebenarnya resources sharing. Artinya apa? Alokasi sumber daya, berbagi sumber daya. Tidak bisa kita tambah seterusnya, enggak, karena kita dihadapkan pada prinsip efisiensi. Karena setiap activity itu base costing dalam teori ekonomi begitu. Setiap aktivitas ada biayanya, setiap aktivitas ada pengelolaannya, ada manajemennya. Maka ada ABC atau activity based costing, kemudian ada ABM, activity based management. Namun, dalam SDM, teori-teori SDM sekarang ini erat kaitannya dengan leadership. Tidak cukup teorinya sama dalam konteks SDM, tapi ternyata prakteknya bisa berbeda dan peran leadership terletak di situ. Nah, akan berbeda kita memimpin itu pada suatu region, misalnya satu wilayah, satu tempat dengan kultur yang berbeda, dengan karakter yang berbeda, dengan bawahan atau input yang beragam. Nah, tentu kepemimpinan penting untuk di situ. Nah, maka pada sesi ini kita pada materi kuliah ini kita juga bicara tentang kepemimpinan.
ada pendekatan teknologi pada saat ini, misalnya, toh. Iya, betul. Teknologi saat ini membantu kita membentuk sistem. Tapi tetap saja teknologi itu dikendalikan oleh orang-orang. Maka ada istilah the man behind the gun, orang di belakang senjata itu. Mau secanggih apapun senjatanya, tergantung orang yang mengoperasikannya. Nah, peran kepemimpinan, peran leader sangat kuat di situ. Nah, udah ada sistemnya, digitalisasi, IT dan sebagainya, membantu pekerjaan dalam sistem. Tapi tetap saja hasilnya bisa berbeda ketika ganti kepemimpinan. Artinya apa? Variabel kepemimpinan atau leadership itu mempengaruhi performa seseorang. Nah, jadi sama sistemnya, tapi kok ketika ganti bosnya ini performa perusahaan turun misalnya. Meskipun mungkin tidak semata-mata karena kepemimpinan, mungkin karena ada variabel lain, variabel nilai tukar rupiah misalnya, variabel ekonomi global, variabel apa dalam negeri, gejolak politik mungkin pengaruh. Tapi ternyata kehandalan seorang pemimpin dituntut mampu menghadapi goncangan macam-macam itu. Ada satu kasus perusahaan misalnya, meningkat labanya bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat, bahkan 5 kali lipat. Ternyata perannya ternyata di leadership. Gitu. Saya kasih contohnya begini. Dulu ada namanya Agus Martowardoyo. Agus Martowardoyo itu gubernur direktur Bank Mandiri. Direktur Bank Mandiri, kemudian berhasil meningkatkan laba perusahaan itu sampai 650%, 6 kali lipat lebih. Berhasil memajukan Bank Mandiri pada saat itu. Kemudian dia promosi menjadi gubernur BI. Ya gajinya sebenarnya tidak lebih tinggi, justru lebih tinggi Bank Mandiri daripada gubernur BI. Tapi mungkin dalam kiprah, dalam aktualisasi diri justru lebih besar ketika di gubernur BI karena bisa mengatur berbagai macam perbankan, baik plat merah atau swasta, baik lembaga keuangan dan lain-lain finansial. Nah, terus setelah itu menjadi menteri, menteri keuangan. Ya, secara finansial pendapatan tidak jadi lebih tinggi, cuman powerful menjadi lebih tinggi dibanding gubernur BI karena menteri keuangan juga lebih punya power. Tak lihat profilnya, biografinya, orang pikir karena dia jadi menteri eranya SBY, karena iparnya SBY ternyata. Tapi ternyata tidak. Karena dia memang bankir handal dan berhasil memajukan Bank Mandiri. Nah, itulah letaknya. Artinya apa? Kepemimpinan. Padahal sistemnya tidak jauh berubah. Era Agus Martowardoyo menjadi direktur BI, jadi direktur Mandiri, direktur utama dengan sebelumnya. Tapi letak kepemimpinannya dia bisa membuat bagaimana potensial loss, kehilangan pendapatan itu bisa menjadi pendapatan. Yang hilang tadi jadi pendapatan. Tentu saja menikmati, dia pasti paling menikmati ketika dividen dibagikan rapat umum pemegang saham akhir tahun, ya pasti dia menikmati paling besar, dia direktur kan. Tapi semua menikmati sampai level bawah, tentu tidak harus sama besar. Karena keadilan itu tidak harus sama besar, proporsional. Sampai ke level CS, kepala bagian, kepala cabang, dan lain-lain misalnya. Nah, itu contoh yang tadi saya bilang, ilustrasi bagaimana leadership itu memacu performa. Meskipun ada sistem yang dibuat, tapi ternyata variabelnya sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan. Banyak contoh-contoh lain, maka kita lihat kenapa pada si A jadi pemimpin bisa meningkat portofolio perusahaan, turun, bertambah dan seterusnya. Nah, itu cerminan kenapa kepemimpinan itu penting. Karena bagaimanapun kita mengendalikan orang itu ada seninya, di samping juga memang ada teorinya. Nah, ini akan kita diskusikan lebih jauh. Saya akan mulai dengan pertanyaan seperti ini. Bagaimana menurut Bapak-Bapak pengaruh globalisasi itu? Apakah bisa dibendung atau tidak misalnya? Dan apa yang perlu dilakukan dengan pengembangan SDM saat ini? Yang kedua, pertanyaannya adalah ahli banyak yang menyatakan manajemen itu ilmu dan seni. Tapi ada ahli lain yang menyatakan manajemen bukanlah ilmu, tapi praktek. Nah, kira-kira menurut Bapak-Bapak seperti apa? Silakan pilih salah satu atau keduanya untuk dijawab. Yang mau mencoba silakan. Ada yang mau coba jawab silakan.
Saya coba jawab, Pak. Oke, silakan Pak Yogananda. Menurut saya yang pertama untuk pengaruh globalisasi itu tidak bisa dibendung. Karena mau tidak mau dengan bertambahnya tahun, era globalisasi itu pasti masuk ke lingkup Indonesia atau ke lingkup daerah kita di sini, Pak. Jadi pengaruh-pengaruh dari global pasti masuk ke Indonesia. Jadi yang perlu dilakukan terkait pengembangan SDM, saya pikir kita bisa menambah pembelajaran ke mereka, terus untuk meningkatkan kompetensi mereka, terus mungkin benchmarking kita perlu supaya SDM yang ada di lingkungan bisa melihat, bisa berkembang lebih baik untuk minimal mengikuti pengaruh dari globalisasi yang terus masuk ke lingkungan kita seperti itu, Pak. Karena globalisasi ini mau nggak mau, suka nggak suka, jadi pasti tetap akan masuk sampai ke Indonesia seperti itu, Pak. Jadi kalau untuk pengembangannya, saya pikir pembelajaran yang paling penting serta diberikan semacam benchmarking lah, contoh-contoh hasil-hasil dari luar dibandingkan dengan kita di sini seperti apa, supaya bisa mengikuti atau minimal mengikuti atau bisa modifikasi lebih baik seperti itu, Pak. Itu, Pak, mungkin pendapat dari saya, Pak. Oke, terima kasih Pak Yogananda. Ada yang lain mau coba? Oh, silakan. Ya, menurut saya pengaruh globalisasi terhadap pengembangan yang dikaitkan dengan pengembangan SDM itu tidak dapat dibendung. Hal ini berpengaruh dengan saat ini perkembangan teknologi membuat kita itu semuanya di posisi yang sama secara informasi. Percepatan informasi dari luar mengenai berbagai macam bidang informasi dan ilmu, semua orang bisa mengakses itu gitu. Jadi pengaruh globalisasi itu menurut saya tidak bisa dibendung dalam pengembangan SDM. Justru pengaruh globalisasi ini mengharuskan kita lebih banyak lagi untuk meningkatkan SDM kita supaya kita bisa bersaing, karena tadi pengaruh teknologi terhadap zaman sekarang ini, terutama di bidang pekerjaan kita itu tidak bisa dibatasi lagi, semuanya bisa mengakses hal yang sama gitu, Pak. Jadi informasi itu sangat cepat. Kita punya anggota juga bisa belajar lebih cepat. Jadi sangat-sangat berpengaruh, Pak, terhadap perkembangan SDM itu sendiri. Jadi kita harus mau nggak mau kita harus ikut memajukan atau meningkatkan capable kita, kemampuan kita untuk tetap bersaing gitu, Pak. Mungkin itu, Pak, tambahan dari saya. Oke, baik. Jadi SDM itu harus dikembangkan. Kenapa? Karena memang globalisasi itu tak dapat dibendung. Mungkin hampir semua sekat sekarang tidak ada. Semua sudah terhubung, apalagi era digitalisasi. Mungkin yang hanya tertutup, mungkin ya hanya Korea Utara mungkin itu. Kita tidak tahu juga aslinya gimana karena saking tertutupnya. Sementara yang lain sekat itu tidak ada. Antar negara itu tidak ada sekat lagi. Dunia di dalam genggaman kita, gitu. Apa yang mau kita cari dengan gadget kita bisa. Misalnya sederhana aja kita buka marketplace, apakah kita jamin itu pasar itu barang itu ada di dalam negeri misalnya? Enggak. Cari casing handphone, jangan-jangan dikirim dari Tiongkok, dari luar negeri dan lain-lain misalnya. Jadi artinya apa? Tidak bisa kita tolak suatu keniscayaan. Tambah lagi dengan pandemi itu, dalam konteks kekinian. Saya membayangkan andai kata tidak ada pandemi, mungkin belum tentu semasif ini kita dengan teknologi, literasi teknologi, digitalisasi kita, kemampuan digital kita tidak secepat ini berkembangnya mungkin.
Nah, dengan pandemi dipacu kita, akhirnya apa? Kita familiar dengan aplikasi, dengan model-model rapat online, Zoom, Meet, Webex, Spark, Microsoft Teams, dan macam-macam. Sama juga, saya juga merasakan akhirnya menjadi kemampuan digitalnya, kemampuan teknologi meningkat. Nah, itu artinya apa? Pengaruh globalisasi itu memang hampir kepada seluruh lini atau sektor kehidupan. Tidak bisa kita tolak artinya globalisasi. Dunia sudah saking saking majunya sekarang teknologi itu saling terhubung. Trading misalnya jual beli, barangnya bisa saja entah dari mana-mana. Apalagi ketika masuk kepada bursa misalnya, pasar komoditi, pasar saham misalnya, itu barangnya bisa di mana-mana tapi diperdagangkan di internasional. Kemudian terjadilah harga, pengaruh supply and demand di dalamnya dan lain-lain misalnya. Jadi maka mau tidak mau SDM ke depan harus juga mengikuti tuntutan zaman. Nah, kalau sekarang teknologi berkembang, maka SDM ya harus acap terbiasa dengan teknologi, harus familiar, harus paham dengan teknologi, harus terampil menggunakan teknologi. Nah, mau tidak mau ke depan begitu. Sama tadi saya bilang, dengan pandemi ini kita akhirnya biasa rapat online. Dosen pun gitu. Dulu iramanya bekerja itu jam kerja, sekarang enggak. Dulu bekerja itu tatap muka, enggak, sekarang enggak bisa. Bahkan ke depan akhirnya seperti ini. Kuliah di luar jam kerja, kuliah dari mana saja, kapan saja. Kalau dulu mungkin hanya ada UT yang seperti itu, sekarang enggak. Semua perguruan tinggi pun akhirnya melakukan itu. Zaman sudah berubah. Tentu ada yang berubah, ada yang berganti, ada yang bergeser, ada yang hilang karena perubahan itu. Tapi perubahan itu suatu keniscayaan. Nah, maka pengembangan SDM harus mengikuti tuntutan globalisasi. Kemudian pertanyaan kedua atau diskusi kedua, ada yang menyatakan manajemen itu ilmu dan seni. Tapi pendapat lain menyatakan bukan ilmu tapi praktek. Nah, dalam manajemen itu ada basis teoretik ilmunya, tapi tataran praktisnya ya iya juga. Dan itu biasanya dalam prakteknya itu, disitulah seninya akan dipengaruhi oleh kecenderungan seseorang. Mungkin pengalaman, mungkin informasinya, mungkin inputnya dia dapat seperti apa, dan itu akan mempengaruhi style, gaya gaya kepemimpinannya. Nah, itu beberapa hal yang sangat dipengaruhi bagaimana tataran praktis di dalam SDM dan kepemimpinan. Nah, kemudian kita lihat, pada slide ini saya mau bercerita begini. Dulu slide ini saya buat kira-kira ketika saya awal masuk bergabung di Instiper, kemudian mengembangkan MMP itu di sekitar 2014-2015 awal mungkin. Nah, saya waktu itu membuat slide ini, artinya saya mau memancing analisis atau telaah kita terhadap masa depan, saya pikir sama mahasiswa begitu. 97-98 terjadi krisis. Krisis di Indonesia berdampak terhadap berbagai sendi, dari krisis keuangan, finansial, kepercayaan, multi efek lah, multi sektor, dan akhirnya terjadi suksesi ganti kepemimpinan. Tahun 2007-2008 terjadi krisis. Bedanya 97-98 Indonesia dan sebagian Asia atau Asia Tenggara lebih tepatnya. Tapi 2007-2008 terjadi di Eropa. Yang krisis global ternyata sampai dalam negeri dampak juga. Maka tadi saya bilang dampak globalisasi tidak bisa ditolak. Nah, 2007-2008 terjadi krisis di Eropa yang itu lebih terdampak kepada pasar uang, pasar modal, bursa, dan seterusnya. Saya ingat waktu itu zaman wakil presidennya Yusuf Kala bilang time to buy, waktu untuk membeli. Bagi yang main di saham, belilah sekarang. Karena IHSG itu turun jadi 1/4-nya, dari 4.000 jadi 1.000-an sekian. Wah, orang mungkin ketar-ketir juga kalau seperti ini berdampak kepada performa perusahaan di lantai bursa. Kemudian saya tanya bagaimana 2014-2015 ini? Ya, ternyata terjadi krisis juga. Meskipun tidak separah 2007-2008, bursa, kemudian pasar uang dan apa juga bergejolak pada 2014-2015.
apa namanya, pada 2019-2020 seperti apa? Saya tidak tahu waktu itu. Cuma saya waktu itu berkalkulasi, artinya berhitung. Saya menduga krisis itu ternyata juga erat karena ada variabel kepemimpinan, artinya politik, suksesi. Bahwasanya krisis memicu suksesi kepemimpinan, bisa suksesi kepemimpinan memicu krisis. Nah, 97-98 terjadi krisis, iya, akhirnya Orde Baru tumbang, ganti reformasi. 2007-2008 global berdampak kepada dalam negeri. Dan 2009 ternyata tahun politik dan presiden toh, ganti presiden. Kemudian 2014-2015 juga tahun politik. 2019-2020 tahun politik juga. Toh, Presiden Jokowi periode kedua. Namun saya mau bercerita, ternyata di 2019-2020 ada krisis lain. Waktu itu kita tidak membayangkan ada pandemi. Saya juga tidak tahu ilmunya juga pandemi itu dalam pikiran kita. Ternyata terjadi di 2020. Saya ingat pertama kali diumumkan kasus terjangkit COVID atau Corona di Indonesia, saya sedang berada di Sampit, kelas Wilmar. Artinya sedang berada di Sampit, bulan Maret, kalau saya tidak keliru itu, 2020. Nah, artinya apa? Krisisnya secara mungkin kesehatan, tapi berdampak finansial, berdampak, sendi-sendi kehidupan berdampak, memang tahun itu ada tahun politik juga. Nah, maka artinya apa? Sangat bergantung atau berdampak kepada berbagai sendi dari variabel-variabel eksternal maupun internal. Nah, namun dari kasus ini saya mau bercerita begini. Ternyata sekarang itu semakin tidak pasti, uncertainty dan volatility, pergerakan itu semakin bergerak. 97, 98 ke 2007, 2008 itu butuh 10 tahun. Makanya ada yang bilang analisisnya siklikal, siklus 10 tahunan. Kemudian 2007, 2008 ke 2014, 2015 7 tahun. Itu 6-7 tahun. Kemudian 2014 ke 2015 4-5 tahun. Artinya apa? Semakin singkat. Sama juga ketika Bapak Ibu ada di perusahaan. Dulu mungkin orang menganalisis performa perusahaan itu cukup tahunan dari laporan tahunan. Berkembang laporannya semesteran. Sekarang mungkin tidak, day to day dilaporkan, day to day dinilai performa itu. Tidak lagi laporannya 3-4 bulanan atau 6 bulanan. Bahkan sekarang laporan itu mungkin bulanan, kurang dari 1 bulan, bahkan harian. Nah, maka artinya apa? Dinamika itu semakin dinamis dan itu membuat ketidakpastian. Semakin lama semakin tidak pasti. Semakin tidak pasti, semakin berisiko. Nah, ini baru kita bicara dari konteks ketidakpastian dalam konteks dinamika bisnis tadi. Nah, maka perlu kemampuan juga dari sisi dari sisi SDM punya kemampuan untuk ketajaman analisis. Ya mungkin prediksi, tapi prediksi itu ada basis ilmiahnya, basis ilmunya. Nah, kalau di dalam ekonomi ada mata kuliah namanya forecasting. Dulu saya belajar itu. Ada teorinya itu dipelajari. Makanya tadi saya bisa bercerita ada analisis siklikal, siklusnya berulang, bisa dipelajari. Oh, ini fundamental ekonominya seperti apa, kemudian sentimen positif negatifnya apa yang akan memicu dan lain-lain. Nah, maka ada ketidakpastian tapi tetap ada prediksi. Tentu saja semakin tidak pasti semakin berisiko dan nanti perilaku orang terhadap risiko beragam. Ada yang menyenangi risiko, ada yang menghindari risiko dan seterusnya. Tapi risiko berbanding lurus dengan return, high risk high return, tinggi risiko tinggi keuntungan. Ya memang begitu. Nah, maka harus punya orang yang punya kemampuan memprediksi risiko dan bermain artinya dalam kondisi ketidakpastian itu. Kemudian kita lihat bagaimana dampak globalisasi lebih lanjut. Nah, di sini kita lihat. Pada saat krisis banyak perusahaan besar mengurangi jumlah karyawannya. Ya, kenapa? Karena beban secara global masalah ekonomi, muncul pengaruh terhadap daya beli, permintaan terhadap suatu produk, barang ataupun jasa. Di sisi lain, tuntutan kenaikan upah juga beban bagi perusahaan.
pada May Day misalnya, 1 Mei itu kadang-kadang saya campur aduk perasaan saya. Satu sisi saya senang buruh itu lebih sejahtera. Tapi di satu sisi tuntutan kenaikan upah yang terlalu tinggi itu membebani perusahaan itu. Kalau mahasiswa S1 biasanya itu suka demo, saya bilang, artinya provokasi saya, jangan hanya kenaikan upah buruh, saya bilang, coba kenaikan upah gaji dosen, saya bilang, misalnya itu gurau-gurau. Tapi saya sampaikan ke mahasiswa, kalau gaji atau upah buruh itu tinggi, itu cost produksi meningkat. Sementara harga drive on market terjadi di pasar. Tidak mudah mengendalikan harga. Meskipun kita menjadi monopoli, tidak bisa juga menentukan harga. Kita produsen utama CPO dunia, tapi harga yang terjadi, harga Malaysia yang menentukan. Harga internasional, bukan Indonesia. Maka saya bilang, tidak mudah menentukan harga. Harga terjadi di pasar. Yang bisa dilakukan adalah tekan cost atau efisiensi. Nah, biaya itu beban yang meningkat sepanjang tahun. Salah satunya karena upah buruh itu. Kadang-kadang saya sedih, yang sedih saya bilang campur aduk. Di Jabodetabek nuntut upah, biasanya buruhnya lebih ekstrim tuh minta kenaikan upah. Padahal upahnya sudah hampir 5 juta sebulan. Sementara DIY upah UMR-nya atau UMP-nya, upah minimum provinsi 2 juta. Jadi ada disparitas kesenjangan. Nah, itu beban bagi perusahaan. Saya sampaikan ke mahasiswa, sering saya bilang, Anda nuntut gaji terlalu tinggi, saya senang lah buruh lebih sejahtera, saya bilang karyawan lebih sejahtera. Tapi kalau terlalu tinggi membebani perusahaan. Ketika bebannya terlalu tinggi, tidak ada artinya gaji Anda tinggi, naik, kemudian bulan depan perusahaan kolaps. Tidak bisa bayaran, malah Anda tidak punya gaji selamanya. Tapi juga bagi perusahaan juga, sering juga saya berikan masukan kalau pertemuan dalam beberapa event-event dengan perusahaan, ya harus perhatikan juga kesejahteraan karyawan. Saya harus membahas dari dua perspektif, dua sisi yang berimbang. Kalau gaji terlalu tinggi, maka kos produksi meningkat, sementara harga terjadi di pasar. Tidak ada gunanya kalau karyawan tadi itu tidak sejahtera oleh perusahaan. Kenapa? Karena produksi dari perusahaan itu juga dikonsumsi oleh karyawannya. Nah, maka penting untuk memikirkan kesejahteraannya. Bahwasanya formulasi yang tepat hitung-hitungannya itu yang harus dinegosiasikan, diatur dan seterusnya. Nah, maka masing-masing pihak harus memahami itu. Tentu tidak ada yang tidak bisa ideal tuh. Buruh minta tuntut kebutuhan layak dan segala macam yang meningkat terus, itu ya keharusan, tapi harus rasional juga. Karyawan juga harus mengerti efisiensi, tapi juga harus meningkatkan performa perusahaan dengan meningkatkan kesejahteraan karyawan. Nah, maka dua sisi itu harus punya titik temu. Nah, kemudian kita lihat pada era globalisasi ini, tadi karyawan dikurangi itu karena upah. Ditambah lagi masalahnya adalah beralih dengan dengan teknologi digitalisasi. Beberapa peran yang tadi bisa dilakukan orang sekarang diganti dengan mesin. Tidak butuh banyak orang, maka efisiensi karyawan maka dikurangi. Nah, itu strategi bisnis. Bahkan banyak perusahaan yang mungkin mengganti mekanismenya tadi, daripada harus membayar upah dan beban terus, sudah outsourcing saja. Itu bisnis dan pasti terjadi dalam praktek-praktek bisnis. Maka strategi itu dilakukan dalam konteks pengembangan bisnis ke depan. Nah, banyak contoh-contoh lain adalah strategi bisnis dengan bentuk kemitraan misalnya. Tidak bisa jalan sendiri, ya. Perusahaan misalnya tidak bisa jalan sendiri, kecuali Anda bisa menjamin misalnya perusahaan terisi dengan kapasitas pabrik itu dengan kebunnya sendiri misalnya. Ketika tidak terisi, ya mau tidak mau ambil dari kebun rakyat, dari petani rakyat misalnya, swadaya atau tani plasma dan seterusnya. Karena kapasitas pabrik 30 ton, Anda isi 20 ton, sejatinya rugi. Ibarat saya ngajar, saya bilang di kelas, apalagi kalau kelasnya itu kelas tatap muka, satu kelas diisi 1, 2, 10, sebenarnya bayar saya sama aja, saya bilang. Dalam konteks fixed cost, maka isilah kapasitas kelas ini dengan kondisi idealnya. Nah, maka sama seperti itu dalam bisnis. Pabrik itu ketika kapasitasnya 30 ton harus terisi dengan 30 ton, jangan kurangnya terlalu jauh. Rugi karena biaya produksinya sama dalam konteks biaya tetap fixed cost. Kalau biaya variabel kan sesuai dengan jumlah penggunaan inputnya. Nah, banyak contoh-contoh lain lagi dalam globalisasi. BMW yang kita tahu itu basisnya Jerman,
Justru pabrik mobilnya itu di Carolina Selatan. Itu mulai membangun di luar domisili utamanya. Airbus, General Dynamics, Boeing, Fokker kerjasama dengan PTDI. Artinya apa? Indonesia. Jadi PTDI mensuplai sebagian untuk kebutuhan Airbus, General Dynamics, Boeing, Fokker. Nah, padahal Airbus perusahaannya di mana, Boeing di mana, General Dynamics di mana, tapi dengan PTDI. Airbus merakit pesawatnya di Alabama, US. Kemudian Ford awalnya mau masuk Indonesia karena sulit perizinan dan macam-macam tuntutan yang khawatir, akhirnya bangun assembly-nya di Thailand, di Filipina misalnya. Jadi sama juga Honda, Toyota enggak langsung dari Jepang lagi, ada assembly-nya beberapa mobil justru rakitannya dari Bekasi, dari Cikarang. Jadi artinya orang bermitra. Enggak bisa lagi kompetisinya berdarah-darah atau red strategik, tapi blue ocean strategik. Kita lihat di sebelah Indomaret ada Alfamart. Alfamart sama Indomaret dia dekat-dekatan, sebelah-sebelahan atau depan-depanan. Yang enggak boleh Indomaret sama Indomaret dekat-dekatan, jeruk makan jeruk. Nanti strategi bisnisnya tinggal di Indomaret murah susu misalnya, di Alfamart murah minyak goreng misalnya. Itu strategi. Nah, tapi dia tidak bisa head to head lagi. Harus bermitra. Makanya sekarang kita lihat berkembang cluster sentral, pusat bisnis, one stop shopping. Karena itu food court, orang mau satu tempat. Kecenderungan konsumen juga saat ini dia tidak mau repot karena dia bisa mendapatkan dari mana saja. Apalagi dengan genggamannya dia bisa dapat apa aja. Maka kalau ribet, kalau sulit, kalau maka akan ditinggalkan. Nah, maka disimpulkan di sini sekat antar negara itu semakin tidak ada, tipis, hilang. Yang ada itu hanya kepentingan, ketergantungan. Iya. Dulu kita dianggap lebih dekat ke US, ke Amerika, hubungan bisnis kita, hubungan dagang. Kemudian sekarang dianggap lebih dekat dengan Tiongkok. Iya, karena masing-masing punya kepentingan. Maka tadi saya bilang, yang menyatukan itu adalah interestnya, kepentingan. Sekatnya tidak ada. Apakah selamanya juga dengan Tiongkok? Belum tentu juga. Bahwa US perang dagang dengan Tiongkok, kita berdampak? Ya iya. Karena itu raksasa dunia. Makanya hati-hati dengan ketergantungan atau kepentingan itu tadi. Nah, maka dari poin ini kita belajar globalisasi itu terjadi terus dan semakin lama semakin cepat. Gitu. Banyak contoh-contoh lain lagi. Gitu. Kita lihat hilang satu persatu, tidak ada lagi di peredaran. Gitu. Teknologi-teknologi yang dulunya mungkin juara terus ditinggalkan. Gitu. Nah, apalagi karena digitalisasi. Kemudian kita lihat bagaimana dengan konteks SDM. Tadi sudah kita sepakati, tidak dapat dibendung. SDM pun juga begitu. Bapak Ibu di perusahaan pasti begitu rekrutmen minta tidak sekedar SDM yang dalam konteks high index, prestasi indeks, artinya IP tinggi. Tapi butuh yang lain juga. Nah, salah satunya mungkin kompetensi, kemampuan digital, kemampuan kerjasama tim, tahan terhadap tekanan, mampu bekerja sama dalam tim misalnya. Ya, jadi itu contoh. Maka SDM harus menyediakan sesuai tuntutan globalisasi itu. Kalau tidak, ya kalah saing. Tidak bisa kita mau larang-larang coba sekarang. Apakah ada jaminan? Tidak. Kita proteksi sedemikian hebat, tidak masuk atau bisa kita bendung dari luar? Tidak. Dari SDM aja lah. Kita lihat sekarang, datang aja tenaga kerja asing. Ya iya, karena kompetisi itu terbuka. Tidak bisa ya, kalau di satu sisi mungkin kita teriak nasionalisme, dengan tenaga kerja asing, tapi dari sisi profesional, dari sisi produktivitas mungkin lebih tinggi. Maka sehingga masuk saja. Apalagi sekatnya tidak ada. Beberapa hubungan dagang, hubungan bisnis mungkin terbuka. Tidak ada pembatas tadi, tidak ada barrier, penghambat. Dulu harus visa, ngurus visanya repot. Sekarang tidak, bahkan visa on arrival bisa, visanya diurus pas kedatangan. Bahkan beberapa negara membuat bebas visa supaya orang datang. Nah, makanya kompetisi terjadi. Mungkin kita pikir orang datang sini wisatawan, belum tentu juga. Bahkan mungkin sebagian untuk pekerja. Bahwasanya pekerja itu sesaat atau terselubung, itu terjadi di berbagai negara manapun juga begitu. Datang dulu sebulan dengan visa kunjungan, nanti balik lagi dia, kemudian datang lagi. Itu banyak di negara lain pun juga terjadi. Makanya tadi saya bilang, kalau SDM tidak disiapkan menghadapi globalisasi, ya pasti akan kalah. Globalisasi tidak bisa dibendung. Kemudian sumber daya itu harus digunakan secara maksimal. Kenapa? Tidak bisa
ditambah-tambah karena ada keterbatasan. Maka gunakan secara maksimal. Maka optimalisasi itu penting, resources sharing itu penting. Nah, di sini dijelaskan keunggulan kompetitif dalam bisnis global itu menunjukkan cerminan ketika SDM itu berkualitas. Kalau SDM tidak berkualitas, tidak bisa dia kompetitif di level global. Makanya ini tantangan kita. Kenapa UMKM kita kalah atau terlambat go internasional? Karena SDM-nya tidak dipenuhi. Kita masih manual, kita tidak adaptif terhadap teknologi, kita tidak menguasai bahasa asing, kita tidak paham regulasi, kita gaptek misalnya. Jadi itu contoh. Maka kalau mau bersaing dalam global, ya maka mau tidak mau kompetensi, kualitas harus ditingkatkan. Nah, oleh karena itu manajemen SDM sangat diperlukan untuk memenangkan persaingan global. Nah, ini PR kita bersama, terutama juga pada bapak-bapak yang di perusahaan pasti menuntut SDM-nya yang memang yang kompeten. Toh. Ketika tidak kompeten, bapak-bapak pasti akan pikir sudah cari aja orang lain, rekrutmen aja, ganti saja, berhentikan saja dan seterusnya. Itu tuntutan dan zaman ke depan ya begitu. Semakin gampang orang keluar masuk dalam suatu sistem pekerjaan, tentu semakin gampang juga mencari penggantinya. Nah, maka itu yang harus dipahami. Artinya dua-dua sisi, baik pekerja ataupun pemberi pekerjaan atau pimpinan, ya juga harus memahami itu. Mencari orang banyak, tapi orang yang bisa loyal dan apa juga terbatas. Nah, jadi ada tantangan juga di situ. Nah, tadi kita bicara pendekatannya adalah manajemen sumber daya manusia. Maka kata kuncinya manajemen sumber daya manusia itu aset, salah satu dari cabang ilmu ekonomi. Maka ada manajemen. Di sini dijelaskan ilmu dan seni manajemen itu. Maka menurut Terry, manajer itu ilmiawan sekaligus seniman. Nah, yang membedakannya adalah apa? Kalau ilmu itu basisnya adalah pengetahuan, sedangkan seni itu sumbernya dari jiwa, dari bakat, dari pengalaman, dari tempaan lingkungan, dari pengaruh sekitar dan seterusnya. Itu seni. Maka akan berbeda karena sifatnya pribadi. Yang satu akan berbeda. Bahkan bapak-bapak punya anak mungkin sumbernya sama genetisnya, tapi karakternya berbeda karena mungkin dia ditempa dengan kondisi pengalaman yang berbeda, lingkungan yang berbeda dan lain-lain. Nah, maka itu sifatnya adalah individual. Nah, kemudian poinnya adalah ilmu dan seni itu tidak bertentangan tapi saling melengkapi. Nah, pengalaman membuktikan hasil yang dicapai oleh perusahaan dengan sistem yang sama pada lingkungan yang sama itu pun juga bisa berbeda. Nah, karena itulah maka dikatakan manajemen itu ilmu dan seni. Sistemnya sama, karena sistem itu bicara manajemen. Tapi hasil akhirnya bisa berbeda. Karena ada strategi. Untuk mencapai hasil itu mungkin akan berbeda perlakuan ketika si A menjadi kepala, dengan si B, dengan si C, dengan si D, dan seterusnya. Tujuannya sama, meningkatkan performa atau portofolio perusahaan, iya. Tapi hasilnya mungkin bisa berbeda-beda. Nah, maka itu sering kita lihat. Astra Agrolestari kemarin sibuk dengan mekanisasi. Ternyata ganti kepalanya, ganti pimpinan, dia mulai berpikir untuk digitalisasi. Besok mungkin mulai berpikir lain lagi misalnya. Ya memang begitu. Bisnis begitu. Nah, makanya hasil tadi bisa berbeda meskipun sistemnya sama. Di dalam manajemen itu maka prinsipnya itu adalah pengelolaan. Gitu. Maka apa saja yang ada dalam manajemen itu? Prinsipnya ada planning, perencanaan, ada organizing, mengorganisasikan, ada actuating, melakukan, atau directing, mendelegasikan, atau memerintah. Kemudian ada controlling. Bahkan tidak cukup itu juga, katanya harus ada juga evaluasi. Nah, makanya evaluasinya yang tadi saya bilang day to day. Tidak lagi dihitung laporan tahunan atau akhir tahun. Laporan besarnya mungkin iya performa secara akuntansinya, tapi performa pekerjaannya mungkin day to day dilihat, hari ke hari, minggu ke minggu. Nah, maka itulah prinsip manajemen, harus ada itu semua. Ada misalnya pendapat atau pernyataan yang sering kita dengar, dipikir sambil jalan atau dipikir karo melaku, tidak bisa dalam praktik manajemen tuh. Harus Anda rencanakan dulu Anda mau kemana. Bahwasanya di tengah jalan bisa berubah karena variabel goncangan eksternal dan lain-lain, itu soal lain. Tapi direncanakan dulu. Anda mau kemana, baru melangkah. Jangan melangkah, baru pikir mau ke sana. Ternyata arahnya salah. Ke belakang, mundur, putar balik. Jadi, maka tidak bisa sambil jalan, baru mikir. Harus dipikirkan dulu.
Nah, itulah prinsip perencanaan. Pada banyak literatur bilang perencanaan itu kunci kesuksesan. Ada yang bilang 30%, ada yang bilang 50%, itu terserah lah dalam konteks angka-angka statistik bisa diperdebatkan. Tapi poinnya adalah ternyata penting perencanaan itu. Keberhasilan itu tergantung perencanaan. Nah, tadi saya bicara dalam konteks kekinian adalah dinamika yang terlalu tinggi. Maka perencanaan pun juga sangat dinamis saat ini. Artinya apa? Baru direncanakan terus berubah, berencana. Ya memang harus terbiasa juga kita dengan itu. Tapi bukan berarti lantas nanti udah direncanakan dirubah terus tidak perlu direncanakan, ya bukan seperti itu. Nah, maka itu harus dilakukan dengan pas sejak awal. Nah, apa saja fungsi manajemen? Nah, ada banyak. Ada pengambilan keputusan, mengorganisasikan, mengelola staf, merencanakan, mengawasi, mengkomunikasikan, mendelegasikan atau memerintahkan dan seterusnya. Itu beberapa fungsi-fungsi manajemen. Nah, sampai di sini ada pertanyaan, silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Ya Pak, lanjut Pak. Oh, saya pikir mau bertanya Pak Crosby hidupin kamera. Nah, yang lain ada pertanyaan? Cukup? Cukup Pak, lanjut dulu Pak. Oke, kalau tidak ada sementara saya rasa kita cukup dulu pemantiknya atau pemanasnya untuk SDM. Nanti kita lanjut di minggu depan. Tetap patuhi protokol kesehatan, artinya pandemi belum usai. Selamat bertugas bagi bapak-bapak yang mungkin masih bertugas. Mohon maaf kalau ada yang tidak pas, tidak berkenan, tidak bermaksud mempromosikan apapun atau mendiskreditkan pihak manapun. Jadi kalau ada pihak-pihak yang saya sebut tadi dalam kepentingan pembelajaran atau kapitalisasi kita dalam dunia akademis, artinya kebebasan mimbar akademis saya. Sekali lagi terima kasih atensi dan kerjasamanya Bapak semua, salam sehat semuanya, sampai ketemu. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam Pak. Oke, baik. Terima kasih ya. Malam Pak. Oke, baik. Pak izin minta modulnya Pak.